dalam sholat nih Allahu Akbar, abis bar turunin tuh begitu, biar gampang. Di bawah dada di atas pusar tuh bagaimana? Kelingking kita yang kiri tempelin di pusar gitu, yang kiri nih tempelin aja di pusar tuh buat ngukur. Itu di bawah tuh udah pasti di atas pusar tuh diukur aja sama kelingking dah. Iya begitu, jadi pas sholat itu. Biar kita enggak nyontoh yang di masjid, di musola. Artinya biar enggak selagu-lagunya ibadah. Sebab apa? Waktu Nabi Isra Mi'raj, kata Nabi, ittala'tu 'alan nar lailata usriyabi. Waktu Isra Mi'raj saya diperlihatkan neraka. Fara'aitu aksara ahlihal fuqara. Ternyata 90% lebih penghuni neraka itu orang miskin. Ini ada yang miskin gak ini? Wah iya, ahli neraka orang miskin. Sahabat bertanya, miskin harta Nabi? Bukan, kata Nabi, miskin ilmu. Sholat mau rajin tapi ilmu sholat enggak ngerti. Puasa mau rajin, ilmu puasa enggak ngerti. Jadi harus ada dasar ilmu. Kalau ada ilmu bakal disebut amal. Amal itu ilmu dulu. Jadi mim sama lam dulu ilmu, baru amal. Kalau amal enggak ada ilmunya, enggak diterima. Maka pelan-pelan kita ngaji supaya ibadah kita yang kurang-kurang tuh diterima sama Allah. Kayalah orang yang belajar sepeda. Ada anak kecil belajar sepeda, jatuh-jatuh, ditertawakan apa dimaklumi? Kenapa dimaklumi? Nah, kita juga waktu malaikat ngadu sama Allah, ya Rabb, ini dikasih ganjaran apa kagak? Kasih aja. Masih belajar orangnya, tapi ngajinya ngantuk, biarin. Yang penting masih ngaji, walaupun ngantuk nggak apa-apa. Begitu, yang penting dia ngaji, nggak apa-apa. Biar kata ngantuk, mungkin itu manfaat majelis taklim. Tipikal orang laki yang di rumahnya diomelin bininya mulu, enggak bisa tidur kecuali di majelis taklim, baru tenang hatinya. Yang bisa tidur dah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Namanya ada manfaat, begitu. Apalagi ada seorang laki bilang sama bininya, kata dia, inilah kehebatan kaum Adam yang tidak diberikan kepada kaum Hawa. Kenikmatan yang luar biasa diberikan di alam dunia ini kepada kaum laki-laki, yang perempuan gak dikasih. Bininya nanya, apaan bang? Tidur waktu khotib lagi khutbah. Setuju nggak? Kayaknya tidur nih yang kayak begitu. Waktu khotib khutbah aja tidur dia. Ya Rabbana ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أما بعد فقد قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. ووضع اليمنى على كوع اليسرى تحت صدره, dan meletakkan tangan yang kanan di atas pergelangan tangan yang kiri, tahta sadrihi, di bawah dadanya orang yang salat. Wa takbiratu ghaira takbiratil ihram, dan membaca takbir intikal di luar selain daripada takbiratul ihram. Wa yaqulu fi ruku'i subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, dan mengucapkan ia pada waktu ruku akan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi salasan, padahal 3 kali. Wa yaqulu fil i'tidali, dan ia mengucapkan pada waktu i'tidal sami Allahu liman hamidah. Fa idza stawa qa'iman, maka apabila telah tegak ia padahal berdiri tegak lurus, qala, maka ia berkata, ia mengucapkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, wallahu a'lamu bis-shawabi. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita malam hari ini masih menerangkan sunnah-sunnah di dalam solat. Sebagaimana dimaklumi bahwa sunnah solat terbagi 3. Ada sunnah sebelum solat, ada sunnah ketika solat, dan ada sunnah sesudah selesai solat. Dan kita sudah beberapa kali pertemuan menjelaskan tentang sunnah-sunnah ketika solat. Malam hari ini kita memasuki lanjutannya. Mana sunnah-sunnah ketika solat? Yaitu meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri, posisinya di bawah dada dan di atas pusar. Di bawah dada dan di atas pusar. Jadi kalaulah kita takbir Allahu Akbar, Akbar itu selesai di atas. Akbar itu ada tangannya di atas, Allahu Akbar di atas. Begitu. Itu paling gede ganjaran dalam takbir. Ada juga orang karena dia enggak ngaji atau dia ngaji tapi meleng, habisnya disedekap Allahu Akbar, begitu akbarnya di bawah. Ada yang kayak begitu, ada enggak? Banyak enggak? Yang mana orangnya? Oh,
begitu. Jadi bar itu di mana? Di atas. Coba contoh, Allahu Akbar. Jangan diturunin, jangan ntar turunnya nih mau diterangin. Jangan turun. Ya saya ulangin nih biar bener. Gitu, jangan sampai kita mati masih belum rapi sholat kita. Begitu, ayo diulangin. Allahu Akbar. Bar di atas. Ntar nih abis di atas nih digimanain. Nih abis begini nih digimanain tangan nih. Inilah ajarannya. Begitu. Habis begitu tuh tangannya digimanain, tangannya diturunin. Turunnya apa dulu? Turunnya enggak ada kesunatan kanan dulu, enggak. Turunnya biasa kiri dulu. Turunnya. Jadi gara-gara dia kanan dulu maka dia muter-muter. Allahu Akbar. Begitu. Iya. Enggak ngaji tuh. Jadi turunnya biasa aja. Kan udah bar nih. Turunin tuh kiri tuh. Nah, turun. Ini tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Pergelangan tuh tempat gelang bagi cewek tuh. Tapi mau cowok juga namanya pergelangan juga. Bukan perjaman, bukan. Begitu, pergelangan. Ini tangan ini ditaruh di sini. Di bawah dada. Jangan di atas dada, Allah. Jangan di atas dada. Jangan juga di bawah pusar. Tuh megangin burung. Insya Allah tuh burung paten. Enggak terbang yang ono mah, enggak usah dipegangin. Allahu Akbar. Udah bar nih, turun. Ini dada, di bawah dada posisi percisnya dada, sebelah kiri kita ada susu, di bawah susu tuh ada jantung, disebutnya hati. Ada hati, jadi biar nggak kemana-mana. Jadi si ini nih, tangan nih, jam nih nempel di bawah susu sebelah kiri. Posisi ini lempengin aja yang kanannya nih, di susu di kiri, yang kanan aja. Jadi tangan doang nih, tangan kanan ini lempeng, susu kiri yang kanannya. Jadi jangan ininya geser, jangan begini. Mau ngapain ini? Hah? Jangan. Jadi ininya makan di tengah nih. Jadi ininya nih rada kemarian. Jadi orang kalau lagi memeluk sesuatu kayak begini, biar hati kita nggak ngabar-ngabar, nggak kemana-mana. Tuh ya Allah, dompet yang lupa lagi sholat aja inget dah posisinya di mana. Ini kita penting dalam sholat nih. Allahu Akbar. Habis bar turunin. Tuh begitu, biar gampang. Di bawah dada di atas pusar tuh bagaimana? Kelingking kita yang kiri tempelin di pusar. Gitu, yang kiri nih tempelin aja di pusar tuh buat ngukur. Itu di bawah tuh udah pasti di atas pusar tuh, diukur aja sama kelingking dah. Iya begitu. Jadi pas sholat itu, biar kita enggak nyontoh yang di masjid, di musola. Artinya biar enggak selagu-lagunya ibadah. Sebab apa? Waktu Nabi Isra Mi'raj, kata Nabi, ittala'tu 'alan nar
lailata usriyabi, waktu Isra Mi'raj saya diperlihatkan neraka, faraitu aksara ahlihal fuqara, ternyata 90% lebih penghuni neraka itu orang miskin. Ini ada yang miskin gak ini? Wah iya, ahli neraka orang miskin. Sahabat bertanya, miskin harta Nabi? Bukan, kata Nabi, miskin ilmu, sholat merajin tapi ilmu sholat enggak ngerti, puasa merajin ilmu puasa enggak ngerti. Jadi harus ada dasar ilmu. Kalau ada ilmu bakal disebut amal. Amal itu ilmu dulu. Jadi mim sama lam dulu ilmu baru amal. Kalau amal enggak ada ilmunya enggak diterima. Maka pelan-pelan kita ngaji supaya ibadah kita yang kurang-kurang tuh diterima sama Allah. Kayalah orang yang belajar sepeda. Ada anak kecil belajar sepeda, jatuh-jatuh, ditertawakan apa dimaklumi? Kenapa dimaklumi? Nah, kita juga waktu malaikat ngadu sama Allah, ya Rabb, ini dikasih ganjaran apa kagak? Kasih aja. Masih belajar orangnya, tapi ngajinya ngantuk, biarin. Yang penting masih ngaji, walaupun ngantuk nggak apa-apa. Begitu, yang penting dia ngaji, nggak apa-apa. Biar kata ngantuk, mungkin itu manfaat majelis taklim. Tipikal orang laki yang di rumahnya diomelin bininya mulu, enggak bisa tidur kecuali di majelis taklim, baru tenang hatinya. Yang bisa tidur dah, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Namanya ada manfaat, begitu. Begitu. Apalagi ada seorang laki bilang sama bininya, kata dia, inilah kehebatan kaum Adam yang tidak diberikan kepada kaum Hawa. Kenikmatan yang luar biasa diberikan di alam dunia ini kepada kaum laki-laki, yang perempuan gak dikasih. Bininya nanya, apaan bang? Tidur waktu khotib lagi khutbah. Setuju nggak? Kayaknya tidur nih yang kayak begitu. Waktu khotib khutbah aja tidur dia. Ya Rabbana ya Karim. Begitu. Meletakkan tangan kanan. Kemudian adalah sunnah solat itu adalah membaca takbir intiqal. Sunnah tuh kalaulah jadi imam, biar kata solatnya sir kayak zuhur asar, bacaannya kenceng. Takbir intiqal tuh takbir pindah-pindah gerakan gitu. Di luar takbiratul ihram ada 5. Takbir intiqal tuh mau ruku Allahu Akbar, bangun ruku nggak ada, nanti tuh sami Allah. Mau sujud Allahu Akbar, nih bacaannya nih bukan ngangkat tangan, beda lagi gitu. Mau sujud terus bangun dari sujud, kemudian sujud kedua, mau sujud kedua, kemudian bangun dari sujud kedua. Ada 5 tuh dalam setiap rakaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Tuh yang kayak begitu tuh namanya takbir intikal, di luar takbir pertama. Kalau takbir pertama tuh namanya takbiratul ihram. Apa itu disebut takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan. Apa mengharamkan? Yang tadinya garuk-garuk boleh, kalau udah takbir tuh haram. Yang tadinya ngobrol boleh, kalau udah takbir itu haram. Begitu namanya takbiratul ihram. Itu takbir permulaan sholat, disebut takbiratul ihram. Itu nggak dihitung tuh, wong itu merukun, bukan sunnah. Kita mau lagi ngaji bab sunnah-sunnah sholat, namanya takbir intiqal. Sunat tuh kalau jadi imam yang kenceng, Allahu Akbar gitu. Kalau makmum pelan, kedengeran kuping dewek. Ini mah udah tua, taraweh berisik banget, Allahu Akbar, paling ramenya di makmum kayak bocah. Jangan, imam aja komando satu. Kalau banyak komando repot. Imam aja, Allahu Akbar. Tapi sunat ada mubaligh. Mubaligh itu ehonya imam. Itu posisi mubaligh itu baris di terakhir suara imam. Dari baris pertama tuh suara imam nyampe mana? Nyampe baris 10, 11 udah kurang dengar. Kalau begitu si mubalighnya dirinya di baris 11. Begitu baris 10, kalau 11 enggak dengar, di terakhir baris 10 itulah dia kenceng lagi, Allahu Akbar, Allah, begitu. Jangan jadi mubaligh diketek imam gitu. Itu di belakangnya Allah Akbar, Allah ngapain? Tanpa lu juga gua denger gitu. Wong itu membuat nyambung lidah. Begitu tujuannya, begitu barisnya jauh, sejauh suara imam. Itulah namanya mubaligh. Begitu. Maka orang-orang ceramah itu disebut mubaligh karena kan jauh jarak kita dengan Nabi, maka dia penyambung lidah Nabi, namanya mubaligh. Kalau mubaligh omongannya enggak mau dipikirin, mau pedas-pedas, mau manis-manis, apa adanya ajaran agama. Mau orang kesinggung, mau tidak, ora pikir, karena menyampaikan ajaran agama. Begitu namanya ada namanya dai, lain lagi tuh. Ada dai, ada mubaligh, ada penceramah, beda-beda nih kriterianya. Kalau kita kalau udah ada acara, udah ya dia mubaligh juga, dia dai juga, dia muallim juga, beda-beda nih derajatnya. Yang kayak begini nih enggak sama kriterianya, begitu, enggak sama. Kalau dulu qori itu disebutnya pagi, pagihnya siapa gitu. Pagi itu qori. Kenapa disebut pagi? Qorinya paham makna Al-Quran, bukan lagu doang, maka disebutnya faqih. Faqih itu artinya qori yang paham kandungan makna Quran. Karena sekarang mau lagu doang, udah qori aja, orang baca Quran, begitu qorinya, begitu. Nah, takbir intikal itu sunnah. Walaupun zuhur kencenglah si imam tuh, biar makmumnya nih jelas, begitu. Kalau enggak kedengeran repot, begitu. Begitu makmumnya, biar kedengeran.
Itu mah imam nggak kedengeran, jadi repot. Begitu, biar makmumnya nggak salah. Mana lagi sunnah solat? Waktu ruku baca tasbih, yaitu bacaan tertingginya ganjaran subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Selain ini boleh-boleh subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, boleh. Masih banyak. Baca tuh waktu ruku tuh baca tasbih. Pada waktu turun surat Al-Waqi'ah ayat terakhir, fasabbih bismi rabbikal azim. Kata Nabi, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadiin subhana rabbiyal azim bacaan ruku Anda. Jadi subhana rabbiyal azim. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal dalam madhabnya tidak sah orang solat yang enggak baca subhana rabbiyal azim. Itu madhabnya Imam Ahmad. Madhabnya Imam Ishaq bin Rahuyah tidak sah kalau enggak 3 kali solatnya. Maka dalam madhab Syafi'i yowis bacaannya subhana rabbil azim dan dibaca 3 kali. Siapa ini yang baca 3 kali ini? Imam Tok. Kalau imam yang disuruh baca tasbih ini 3 kali imam. Adapun makmum itu enggak ada batas. Baca tasbihnya kagak ada batasnya. Kalau makmum jangan udah 3 kali subhanal azim wa bihamdihi, imam belum sami Allah dia liatin karpet, kayaknya jarang dipakum nih karpet. Jadi kemana-mana pikirannya, biar enggak kemana-mana, makmum terus saja sampai imam sami Allah. Pokoknya udah 3 kali imam belum bangun dari ruku, terus saja berapa aja makmum enggak boleh berhenti. Jangan ada bengong dalam sholat. Makruh makmum bengong tuh, entar pikirannya kemana-mana. Kalau makmum enggak ada batas. Kalau imam 3 kali aja, lebih dari 3 kudu izin makmum. Begitu. Boleh lebih, boleh. Kalau orang sholat sendiri sampai 11. Kalau sholat sendiri subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 11 kali. Kalau sholat sendiri 11. Pertanyaannya, udah pernah belum tasbih 11? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Biar pernah 11 kalau sholat sendiri itu bagus tasbih tuh kalau sendiri. Kalau jadi imam 3, jangan lebih dari 3. Barangkali bagaimana kasusnya dengan tarawih? Kalau tarawih, kalau memang makmumnya hobinya cepat sholatnya, maka imam masih lebih bagus baca tasbih sekali dengan sempurna daripada 3 kali enggak sempurna. Mendingan sekali sempurna daripada dia ruku sub sami Allah. Jadi enggak jelas sub apaan. Masih mendingan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi dah sami Allah. Biar begitu. Karena memang kata imam ini pesanan makmum. Makmumnya itu kalau tarawih pengennya lama, pengen cepet. Tuh, yang ngaji aja begitu tuh. Apalagi yang kagak ngaji. Begitu.
Kalau begitu, oh tuh imamnya ditandain. Kalau kalau yang lama, iya gitu. Sebab bakal ngurangi pendapatan masjid kalau orangnya lama. Kalau cepet enak, rame. Begitu. Jadi daripada sabsub nggak jelas, masih mendingan sekali begitu. Tapi syukur-syukur 3 kali sempurna karena taraweh. Begitu adanya di Ramadan saja, di luar Ramadan nggak ada. Baca tuh tasbih ruku 3 kali. Bacanya tuh ini sunat, baca itu tuh. Kemudian waktu i'tidal sunat membaca sami Allahu liman hamidah. Tuh sunat solat lagi sesudah ruku i'tidal. Bangun dari ruku, begitu i'tidal tuh. Bangun dari ruku itu bacaannya sami Allahu liman hamidah. Siapa ini yang disuruh sami Allah liman hamidah? 3 orang, imam, makmum, termasuk orang sholat sendiri. Baca juga tuh. Jangan jadi makmum, imam sami Allah liman hamidah, makmumnya Rabbana lakal hamdu. Sami Allahnya nggak baca, namanya nggak ngerti. Sami Allah dulu biar kata kita makmum, jangan langsung Rabbana. Sami Allahu liman hamidah, edahnya tangannya di atas, edah tuh habis gitu. Diri dah ruku biar praktek, biar ngerti. Nggak apa-apa dicek diri, nggak apa, ruku dulu tapi bangunnya dah tangannya di atas. Iya kan biar benar. Dah ruku dah, iya nggak apa-apa. Ruku yang benar begitu. Jadi pegang lutut tangannya, jangan lewat dari lutut. Jadi sami Allahu liman hamidah, dah tuh di sini, jangan di sini. Jangan dah tuh di atas tuh, dah tuh sami Allahu liman hamidah. Nih dah di atas, udah di atas diapain lagi nanti nih? Dah segitu dulu tuh duduk. Nanti kita ngatur dah habis dah nih. Jadi sami Allah liman, dah tuh di sini, dah nih habis, dah tuh. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau bangun dari ruku bacaannya Allahu Akbar. Dulunya dari awal kali sholat diwajibkan, bangun dari ruku itu nabinya bacanya Allahu Akbar. Cuman satu hari sahabat beliau namanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an, begitu juga mertua beliau sekaligus. Itu Abu Bakar pada waktu mau jalan ke masjid ada yang gangguin sehingga rada telat hari itu ke masjid. Abu Bakar itu enggak pernah ketinggalan barang 1 rakaat berjamaah dengan Rasulullah sejak awal sholat diwajibkan. Jadi hari itu Abu Bakar telat karena ada yang gangguin. Akhirnya Abu Bakar lari-lari menuju masjid karena belum ada larangan lari-lari kala itu.
Jadi Abu Bakar lari-lari ke masjid. Nabi waktu ruku itu dipegangin palanya sama malaikat Jibril. Jadi enggak bisa untuk bangun tuh, dipegangin, enggak boleh bangun. Baca tasbih aja Nabi dalam ruku itu. Abu Bakar kemudian nyampe pintu masjid, Nabi lagi ruku. Ukuran orang dapat rakaat itu kalau ruku bersama imam. Maka pas nyampe pintu masjid, Abu Bakar bilang alhamdulillah. Artinya solat enggak ketinggalan barang serakaat bersama Rasulullah. Alhamdulillah. Maka Abu Bakar takbir. Begitu ruku. Pas ruku Nabi diajari nama Jibril, ayo baca begini, Sami Allahu liman hamidah. Allah dengar orang yang baca alhamdulillah. Siapa? Siapa? Abu Bakar. Maka sejak saat itu Sami Allah liman hamidah menjadi bacaan bangun dari ruku, yang tadinya bacaannya Allahu Akbar. Itu Abu Bakar Siddiq tuh. Kejadian itu yang menyebabkan bacaannya Sami Allahu liman hamidah. Begitu Nabi baca itu. Nabi baca Sami liman hamidah. Nah, dah tuh di atas. Ini tangan habis di atas nih digimanain? Ada dua ajarannya. Tangan habis dah nih, boleh lurus aja ke bawah, tapi yang paling tinggi sedekap, ganjarannya besar. Sami Allahu liman hamidah, turunin kayak tadi takbir lagi tuh sedekap. Itu lebih gede ganjarannya. Namanya disebut irsal khafif. Istilahnya kalau ke bawah semua namanya irsal mutlak. Dua-duanya ada ajaran. Boleh kita lurus ke bawah semua, boleh kita turun separoh, yakni sedekap. Begitu. Cuman kalau lurus yakni turun semua, kita harus ingat, harus pakem remnya. Enggak boleh gerak-gerak sampai 3 kali. Ininya bakal batal solatnya. Kalau gerak-gerak sampai 3 kali, Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Allah ininya enggak diam, bakalan batal. Kalau remnya enggak pakem, itu batal. Kalau irsal mutlak, maka Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Kashifatus Saja pada bagian ini, begitu juga ulama besar Mesir Al-Imam Abdullah Asy-Syarqawi di dalam Hasyiah Syarhut Tahrir, demikian pula Al-Imam Abdul Karim Al-Matari di dalam Hasyiatul Matarinya, bila udah tegak tangan di atas, turunin setinggi dada, sedekap, Sami Allahu liman hamidah. Sedekap itu lebih banyak ganjarannya dengan sedekap nih dibanding tegak, dibanding turun semua. Tapi boleh, jangan disalahin yang turun semua, nggak apa-apa. Begitu, terserah, yang penting remnya pakem. Begitu. Jadi ada dua gitu. Kenapa itu orang enggak sedekap pas Sami liman hamid rabbakal hamdunya? Mungkin karena udah kebanyakan ganjaran, lagi pengen ngurang-ngurangin ganjaran. Bagi kita yang merasa kurang ganjarannya,
Kalau ada yang lebih banyakan, ambil yang lebih banyakan, jadi sedekah. Tapi bukan berarti kalau enggak sedekah enggak sah, bukan. Boleh. Yang penting pakem remnya, jangan goyang-goyang, biar ada tumaknina, biar ada tumaknina solatnya. Begitu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, silakan saja. Begitu. Boleh, boleh begitu. Begitu. Jangankan lurus, orang begini aja boleh. Subhanallah hamid. Boleh, mau boleh aja, enggak batal. Tapi makruh. Begitu, tapi enggak batal. Oh, ditendang, iya terserah. Iya, enggak apa-apa, enggak. Iya, tapi lebih rendah, ngurangin ganjaran. Makruh kalau tulak cangkleng namanya. Begitu. Itu makruh. Jadi terserah kita mau irsal khafif boleh, mau irsal mutlak ke bawah semuanya boleh. Lebih afdolan irsal khafif, sedekah aja, enggak apa-apa. Jadi ibadah ini luas ajarannya, enggak apa-apa, boleh aja, boleh. Banyak begitu jadi ajarannya. Kalau Muallim Syafi'i Hadami di dalam fatwa beliau, namanya kitabnya Tawdihul Adillah, beliau mewajibin sedekah sama orang yang remnya enggak pakem, daripada batal solatnya dengan goyang-goyang mulut tangannya, wajib sedekah daripada remnya enggak pakem. Iya iya Kalau sudah kita jadi baca tuh waktu dirinya, biar kita makmum, jangan enggak baca sami Allahu liman hamidah. Begitu. Kalau di Mekah enggak, mubalignya makmumnya Rabbana, itu mazhab Malik. Kalau mazhab Malik emang begitu. Dia enggak baca sami Allah, langsung Rabbana lakal hamdu, namanya madhab maliki namanya. Enggak baca kalau jadi makmum. Dalam madhab Imamun Syafi'i, kitab yang kita baca semacam ini, kita lah makmum tetap disuruh baca sami Allahu liman hamidah, sampai Imam Jalaluddin As-Suyuti mengarang tesis tersendiri tentang pentingnya makmum membaca sami Allahu liman hamidah. Kalau udah sedekah baru baca nih Rabbana lakal hamdu. Jangan segitu doang, mau imam, mau makmum, mau sendiri terusin Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sampai situ tuh imam salat sendiri, imam, makmum, imam tuh sampai ba'du, kecuali imamnya disetujui panjang. Kalau setuju panjang, makmumnya masih terus bacaan dari nabinya. Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil ardi wa mil syitai min syai'in ba'du ahaqi ahlas sana'i wal majdi wa kulluna laka abdun la mani'a
lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Sempurna tuh kalau sholat sendiri sampai situ tuh. Ada di ujung kitab ini bacaan-bacaannya, halaman berapa ini ya? 70 apa ya? Berapa ya? 74. Halaman 74 itu udah ada tuh bacaan-bacaan tuh. Kalau pengen lengkap di nomor 3, Samiallahu liman hamida, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qalal abdu wa kulluna laka abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Kalau sholat sendiri sampai situ udah pernah belum? Belum. Innalillahi. Dicobain ajaran Nabi tuh biar sempurna. Oh enggak pernah. Kalau jadi makmum imam udah ba'du belum juga ruku terusin. Jangan Rabbana lakal hamdu. Tapi saya belum hafal mil'us samawati. Udah Rabbakal hamdu diulang-ulang aja jadi makmum mah. Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu, sampai imam turun mau sujud. Begitu. Itu dibunder-bunderin, ada tanda-tanda itu per hadis itu. Per hadisnya ada hadis bunyi begini, ada hadis Nabi bunyi begini, ada hadis Nabi bunyi begini, begitu. Itu begitu maksudnya. Itu begitu. Kalau jadi makmum terus. Pokoknya selama imam belum ruku terus. Kalau di Arab keburu kita orang. Lama tuh Sami liman hamidah, kita Rabbana lakal hamdu itu bisa sampai 7 kali belum ruku imamnya karena sempurna. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qalal abdu wa kulluna laka abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Keburu kalau kita di Arab tuh. Sampai situ tuh. Kalau di kita jadi makmum ndak, belum kelar imam udah turun sujud, maka kita pun demikian turun sujud. Begitu. Pokoknya intinya yang namanya makmum dilarang bengong. Apa aja kalau udah kelar ulang-ulang aja. Ruku udah 3 belum bangun imamnya terus sampai bangun. Apa aja sujud ke begitu, sujud terus saja udah 3 kali. Imam belum bangun terus saja begitu. Jangan bangun, jangan. Ada juga yang iseng ngintip, ngapa imam lama nih. Dilihat nangis imamnya, mungkin terharu dia. Ini imam ampe nangis-nangis ini. Lama banget imamnya. Dia kagak lihat ternyata kumisnya nyelip di bale. Jadi ditarik perih. Begitu. Nyelip wong salatnya di bale. Jadi aduh banget dah. Begitu. Makanya kalau di bale hati-hati jadi imam pakai sejadah lah biar enggak nyelip. Oh, udah ditandain. Ya udah segini aja dulu dah ngaji kita. Kalau udah begitu mah segini aja. Nih ngaji terakhir enggak ini? Oh, terakhirnya tanggal 22. Masyaallah. Baik. Enggak usah pakai tawakuf. Oh iya baik. Oh iya siap. Marhaba. Begitu. Seginilah ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin daripada kajian ini atau di luarnya. Sebelum doa silakan baik.